Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita buka hari dengan penuh syukur. Benih-benih kebaikan kita pasti tumbuh dengan subur. Hari ini tanggal 11 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Dahulu kita sesat, tapi berkat rahmat-Nya kita diselamatkan. Bacaan Injil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tidak adakah yang kembali memuliakan Allah selain orang asing? Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema memuliakan Allah dengan bersyukur. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, hal apa yang pertama-tama baik kita lakukan di hadapan Tuhan? Tentunya bersyukur. Jika kita menjadi orang yang benar-benar beriman, kita akan bisa melihat betapa besar anugerah Tuhan dapat kita rasakan dari kita kecil hingga sekarang. Bahkan sebelum dalam kandungan ibu kita percaya kasih Tuhan sudah dicurahkan atas kita. Kita menjadi seperti sekarang ini merupakan rangkaian panjang anugerah Tuhan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan, serta dari tahun ke tahun. Dari kecil kita menjadi besar, dari kanak-kanak kita menjadi dewasa, dan dari pikiran kosong menjadi banyak keinginan. Tiada lain adalah bentukan dari campur tangan Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa masih banyak rencana Tuhan yang indah ke depan untuk kita, agar dari waktu ke waktu kita makin sempurna seturut kehendak-Nya. Bersyukur merupakan tanda bahwa kita menanggapi kasih Tuhan pada kita. Bersyukur berarti kita berterima kasih atas seluruh penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, atas rahmat-Nya sehingga kita tetap sehat dalam situasi sekarang ini, di mana semua berusaha hati-hati dalam masa pandemi ini, atas rezeki yang kita terima sehingga kita boleh tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari, atas campur tangan dan berkat-Nya sehingga kita boleh setiap kali menyelesaikan persoalan hidup yang kita alami. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang bisa bersyukur menunjukkan bahwa dalam dirinya ada kerendahan hati. Seperti apapun usaha yang dilakukan dalam mencari rezeki, sesungguhnya Tuhanlah yang memberi.
sesehat atau sehebat apapun tubuh fisik kita, entah karena rajin berolahraga atau makan makanan yang penuh gizi, protein, dan vitamin, sehat tetaplah pemberian Tuhan. Seluas apapun persahabatan kita dengan teman-teman kita, orang-orang itu tetaplah dikirim oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menemani perjalanan peziarahan kita. Pada Injil hari ini benar-benar mengingatkan kepada kita agar kita tahu diri di hadapan Tuhan dengan bersyukur. Dari 10 orang yang telah diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan, ternyata hanya 1 yang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di dalam firman, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria itu benar-benar bersyukur kepada Yesus dengan tersungkur di depan kakinya. Ia sungguh sadar hanya karena kuasa Tuhan saja sakitnya tersembuhkan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kisah dalam bacaan Injil tersebut bisa jadi mengingatkan kepada kita akan suatu kenyataan yang penuh dengan keprihatinan. Jangan-jangan ada banyak orang, termasuk kita, yang kurang bersyukur kepada Tuhan setiap kali kita menerima berkat-Nya. Jangan-jangan kita seperti orang dalam bilangan 9 yang tidak dengan sungguh kembali kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Bisa jadi 9 orang itu memohon-mohon kesembuhan pada Yesus. Setelah diberi lalu pergi begitu saja, tanpa ada rasa sedikit pun untuk ingat bahwa hanya karena berkat Tuhan saja mereka bisa tersembuhkan. Semoga kita bukan hanya orang yang bisa meminta, tapi tidak tahu berterima kasih setelah menerima apa yang kita minta. Tuhan pasti berkenan kepada orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Semakin kita sadar akan kerapuhan diri kita, semakin kita tahu betapa campur tangan dan berkat Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat melangkah menjalani hidup seperti sekarang ini. Hanya dengan berkat Tuhan saja kita boleh merasakan cukup dalam segala kebutuhan yang ada pada kita. Akhirnya marilah kita membiasakan diri
untuk bersyukur kepada Tuhan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.